Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita semakin diteguhkan, iman kita dikuatkan, dan kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kita, yang akan selalu menolong kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan juga yang menuntun kita supaya kita selalu berjalan dalam kebenaran. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, mengurapi kita, dan Tuhan juga yang menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan merendahkan diri dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan Tuhan bagi kami, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Roma 10 ayat 17. Saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita nggak asing dengan ayat ini. Jadi iman kita timbul dan bahkan dibangunnya itu karena pendengaran kita. Jadi apa yang kita dengar itu mempengaruhi iman kita. Kalau yang kita dengarkan perkataan atau firman Kristus, ya itu akan menimbulkan iman, membuat iman kita teguh, membuat iman kita kuat. Ya, dari pendengaran. Kalau yang kita dengar itu suara-suara yang menakutkan, berita-berita yang mengerikan, atau suara-suara pesimis, suara orang Jawa bilang gerantes, ya, orang-orang yang putus asa, suara-suara orang yang tidak berpengharapan, suara orang-orang yang kecewa, suara orang-orang yang luka hati, pahit hati. Ya, kalau itu yang kita dengar setiap waktu, yang menimbulkan iman kita pun iman kita pun tidak akan jadi kuat. Justru sebaliknya, kita bisa ke bawah ke suasana itu. Jadi ikut takut, khawatir, ya, ikut kecewa karena keadaan, ya, ikut menjadi marah karena ketidakadilan, dan banyak hal yang negatif itu mempengaruhi hidup kita sehingga iman itu tidak bisa bertumbuh. Sedangkan pada hakikatnya iman itu sendiri adalah sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang baik. Tetapi kalau yang didengar sesuatu yang tidak baik terus, maka yang terjadi hidup kita terbawa ke arah sana. Karena itu pastikan kita selalu mendengar akan firman Kristus atau firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar itulah menimbulkan kekuatan, ya, menimbulkan iman. Jadi kalau kita ingin supaya iman kita terus dibangun, iman kita terus teguh dan kuat, perbanyaklah mendengarkan firman. Kalau kita banyak mendengarkan firman, kita akan semakin kuat, memiliki iman, ya. Kalau dengar firman, lama-lama iman kita jadi teguh. Menghadapi hal yang buruk, menghadapi keadaan yang negatif sekalipun, menghadapi situasi yang mungkin mengecewakan sekalipun, kita tidak akan terbawa suasana, kita tidak akan terbawa kepada keadaan yang negatif. Sebaliknya, kita tetap bisa teguh berdiri. Ya, ketika menghadapi situasi yang di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, mungkin keadaannya yang mengecewakan, keadaannya tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita punya iman yang kuat,
yang kita bangun dengan mendengarkan akan firman itu sendiri, maka yang terjadi, kita bisa tetap berdiri sekalipun ada badai di sekeliling kita. Sekalipun banyak masalah yang terjadi, kita bukanlah orang-orang yang putus asa. Kita bukanlah orang-orang yang tidak berpengharapan, tetapi kita orang yang optimis, yakin dan percaya, karena yang kita pegang adalah apa yang kita dengar, yaitu firman yang keluar dari Kristus atau firman Kristus itu. Karena itu betapa pentingnya firman Tuhan ini mempengaruhi iman kita dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Karena itu pastikan dalam setiap hari ada saja, dan bukan hanya ada saja, harus ada firman yang kita dengar. Baik itu melalui ucapan kita sendiri atau memperkatakan firman, membaca firman, ataupun mungkin dari khotbah, renungan, ya lewat media, radio, lewat ya apa saja lah, media sosial juga ada. Ya, dengan kita mendengarkan apa yang kita mendengarkan firman itu, maka kita akan bisa tetap kuat. Kita memiliki iman yang terus ditumbuhkan di dalam diri kita. Ya, sekali lagi saya mengajak, jangan biarkan ya hanya suara negatif yang masuk. Memang ya telinga kita nggak ada filternya. Apa saja kita dengar, ya ketika itu ada suara masuk ke dalam telinga, tetapi kita punya filter dalam pikiran dan hati kita. Jadi kalau itu nggak baik, jangan izinkan itu tinggal dalam pikiran kita, apalagi sampai ke hati kita. Ya, kalau suara-suara pesimis, suara-suara kecewa, kemarahan itu masuk ke hati, waduh, mempengaruhi. Kita bisa jadi ikut-ikutan, ya kan, ikut jadi jengkel, ikut marah gitu ya. Padahal mungkin bukan urusan kita. Ya, pikiran juga sama. Kalau nggak ada filternya, itu mempengaruhi sehingga pola pikir kita jadi negatif. Ya, kita akhirnya menjadi ikut terbawa keadaan. Sebaliknya, mari dengan iman yang teguh, justru kita tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi kita bisa mengubah keadaan yang terjadi dalam hidup kita melalui iman yang kita dengar melalui firman Tuhan tadi. Ya, jadi ingat, firman Tuhan yang kita dengar masuk dalam telinga kita dan akhirnya tinggal dalam hati kita. Semakin banyak kita mendengar itu, iman kita semakin ditumbuhkan dan semakin teguh dan kuat, sehingga keadaan tidak akan menggoyahkan kita, tetapi kita tetap berdiri sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar firman Tuhan setiap hari supaya imanmu terus tumbuh dan semakin teguh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu kami dikuatkan menghadapi segala keadaan. Dan kami tahu Tuhan, kami harus lebih banyak lagi mendengar akan firman-Mu. Suara begitu banyak masuk telinga kami, tapi biarlah suara firman-Mu itulah yang akan tinggal dalam pikiran dan hati kami, yang menguasai hidup kami, yang akan menuntun kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan dijauhkan kami celaka, mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita. Berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Senin, it's okay. Banyak orang mengatakan gak suka dengan Senin. Hari apa saja, kita tetap harus bersemangat semua hari-harinya Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.